Kota Yogyakarta menyandang berbagai julukan, mulai dari kota budaya, kota wisata, hingga kota pendidikan atau pelajar. Di dalam pendidikan, Yogyakarta memiliki banyak perguruan tinggi yang unggul dan berprestasi. Salah satunya Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Selamat datang di SMA Negeri 2 Pulau Tunjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sekolah tempat saya mengajar dan mengabdi. Sekolah saya merupakan sekolah ramah anak. Sekolah saya menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, merupakan karakter dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wahyudi SPD, guru matematika dari SMA Negeri 2 Pulau Tunjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 14 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek PPL yang kedua. Disinilah tempat saya mengabdi dan mengajar dengan rasa sepenuh hati dan kasih sayang kepada peserta didik anak saya, Sehingga mereka dapat menghasilkan mengukir prestasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Mari silakan masuk ke dalam kelas saya. Mas, tolong siapkan barisannya. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Kepada Bapak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelas tolong mengucapkan pimpin doa. Coba dulu, siap. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Bapak akan memimpin pengajaran Anda pada pelajaran ini. Terima kasih sekretaris. Apakah ada temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah, hadir semuanya ya. Bagaimana tadi yang piket pada pagi hari ini sudah melaksanakan piketnya, membersihkan kelas? Alhamdulillah ya. Sudah pada sarapan semuanya tadi? Alhamdulillah. Tambah semangatnya.
kemarin SPLDP. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya SPLDP itu ya. Nah, coba siapa yang bisa memberikan contoh SPLDP kemarin itu? Ya, silakan Kesia. Misalnya saya membeli 2 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 14.000. Iya. Jadi bisa dimisalkan 2x tambah 3y sama dengan 14.000. Iya, bagus sekali ya. Siapa lagi kira-kira yang bisa memberikan contoh lagi? Ya. Jadi misalkan untuk sehari-hari itu saya membeli bola plastik, yaitu 5 bola plastik merah, 3 bola kuning, Jadi dan 5x tambah 3y sama dengan 30.000. siapa lagi yang bisa memberikan contohnya? Saya membeli 2 buah buku dan 1 buku pensil. Iya. Jadi 2 buah buku ini sama dengan 2x, 1 pensil yaitu sama dengan y. Jadi 2x tambah y sama dengan 15.000, Pak. Iya. Terima kasih. Jadi sudah diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai SPLDP, sistem persamaan linear 3 variabel. Tentang konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu dapat diselesaikan dengan cara eliminasi, substitusi, eliminasi dan substitusi atau gabungan, dan determinan, sehingga dapat menghasilkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ya, dari SPLDP itu sendiri. Ya. Lanjut, model pembelajaran yang Bapak pakai pada kesempatan kita pada pagi hari ini, model pembelajarannya problem based learning atau PBL. Ya, PBL merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu konteks bagi siswa untuk dapat belajar cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh konsep dari materi pelajaran. Ya, model pembelajaran problem based learning atau PBL, singkat dari PBL yaitu yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing menyelidiki individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Potensi dasar yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Lanjut, tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Peserta didik dengan bekerja sama dan juga secara mandiri dapat yang pertama menjelaskan pengertian persamaan linear 3 variabel, yang kedua menjelaskan konsep sistem persamaan linear 3 variabel, yang ketiga menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLDP dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, gabungan ya. Gabungan ini dari substitusi dan eliminasi. Penguatan karakternya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP dengan sikap religius, beriman, bertakwa, peduli lingkungan, mandiri, percaya diri, disiplin, rasa ingin tahu, tanggung jawab, berpikir kritis dan kreatif. Ya, yang satunya lagi gotong royong, yaitu kerjasama, toleransi dan integritas. Nah, ini dia konsisten dan jujur. Manfaat dari SPLDP, penerapan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLDP dapat muncul di berbagai bentuk dan sektor di dunia bisnis dan keuangan. SPLDP dapat digunakan untuk mendiversifikasi investasi dan penghitungan pinjaman. Sekolah SMA Negeri 2 Pulau Punjung.
Sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan linear yang memuat 3 variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3, dengan A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3 merupakan bilangan real. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu substitusi, eliminasi, campuran substitusi dan eliminasi. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilqis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral, dan harus membayar Rp7.500. Bilqis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris. Kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral. Kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ingin membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Ia hanya memiliki 1 lembar uang 5 ribuan. Apakah uang Rara cukup? Mari kita bantu Rara untuk mengetahui harga barang yang akan ia beli. Langkah pertama, kita menyusun model matematika dari permasalahan di atas. Langkah kedua, pilih 2 persamaan lalu eliminasi salah satu variabelnya. Dalam hal ini kita akan memilih persamaan 1 dan 2 dan akan mengeliminasi variabel Y. Diperolehlah persamaan 4. Langkah ketiga, pilih 2 persamaan lain, lalu eliminasi variabel yang lain. Kita akan pilih persamaan 3 dan 4 dan akan mengeliminasi variabel X. Diperoleh Z sama dengan 500. Sekarang, kita substitusikan Z sama dengan 500 ke persamaan yang mengandung variabel Z. Di sini ada 2 persamaan yang mengandung variabel Z, yaitu persamaan 1 dan 3. Namun, yang kita pilih adalah persamaan 3. Karena di persamaan 1 masih ada 2 variabel lain yang belum diketahui nilainya. Diperoleh X sama dengan 2500. Untuk mencari nilai Y, kita substitusikan X sama dengan 2500 dan Z sama dengan 500 ke persamaan yang mengandung variabel Y. Dapat kita pilih persamaan 1 atau 2. Dalam hal ini kita akan pilih persamaan 2. Diperoleh Y sama dengan 2000. Rara membeli 1 buku tulis, 1 penggaris dan 1 air mineral gelas sehingga jika dibuat model matematika, telah diperoleh X sama dengan 2500, Y sama dengan 2000, Z sama dengan 500. Yang harus dibayar Rara adalah Rp5.000. Jadi, uang yang dimiliki Rara Rp5.000, sehingga cukup untuk membayar barang yang... Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Perhatikan permasalahan berikut dengan seksama. Naufal, Ari, dan Dani adalah 3 orang saudara. Naufal adalah anak sulung dan Dani adalah anak bungsu. Diketahui bahwa usia Naufal 4 tahun lebih tua dari jumlah usia adik-adiknya. 2 tahun yang lalu, usia Dani 1/4 dari selisih usia kakak-kakaknya. 7 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka bertiga adalah 51 tahun. Nah, bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskannya di depan? Yang pertama, langkah 1 yaitu mengukur
persamaan B dan C. Langkah kedua fokus pada matematika. Dia nomor 4 tahun lebih tua dari jumlah usia adik-adiknya, sehingga dapat dinyatakan sebagai persamaan A sama dengan B tambah C nomor 4. 2 tahun yang lalu, dari 7 tahun yang akan datang, jika usia mereka adalah 21 tahun, sehingga dapat dinyatakan sebagai persamaan A tambah 7 tambah B tambah 7 tambah C tambah 7 sama dengan 51. Nah, ya, lanjut ke langkah ketiganya ya. Langkah ketiganya, berdasarkan hasil analisis pada langkah 2, maka didapatkan persamaan berikut. A kurang B kurang C sama dengan min 4. Jadi 1/4A kurang 1/4B kurang C sama dengan 0. A tambah B tambah C sama dengan 30. Langkah keempat, ketiga persamaan yang kamu dapatkan merupakan persamaan linear 3 variabel. Berdasarkan ketigaan persamaan tersebut, buatlah kesimpulan mengenai persamaan linear 3 variabel. Kesimpulannya adalah bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan P, dengan A, B, dan C adalah koefisien yang merupakan bilangan real dan tidak sama dengan 0. Sedangkan X, Y, Z adalah variabel, serta P adalah konstan. Baiklah, menjelaskan tentang metode substitusi. Ya, soalnya itu Paris. Ya, langkah pertama. Pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Misalkan, kita pilih persamaan pertama dan akan kita Z min 4 kurang 5Z sama dengan min 14. Ya, silakan kembali ke Pak Ibu. Jadi langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPMDP menggunakan metode substitusi adalah substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah pertama ke dalam dua persamaan yang lainnya sehingga didapat dua PLDP. Ya, selanjutnya selesaikan SPLDP yang diperoleh pada langkah kedua. Ya, selanjutnya substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah 3 ke salah satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Sekarang contoh dari metode eliminasi. Eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z sehingga diperoleh SPLDP. Ya, persamaan pertama mana? X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Persamaan kedua, 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Persamaan ketiga, 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, kita akan eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Kemudian persamaan 3. Jadi himpunan persamaannya adalah X-nya 5, Y-nya 3, nilai Z-nya adalah 7. Biar tambah semangat lagi, kita ice breaking dulu. Guess we believe it. Look who we are. We are dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. It's true.
buah buku, 2 pensil, dan 4 uang penghapus. Nah, membayar 18.000. Ya, tuliskan model matematikanya yang terbentuk. Nah, ya. Jadi, gimana tuh? Banyaknya buku ada berapa tadi? 4 buah buku ya. Berarti di situ adalah 4x, ya kan? Pensilnya berapa? 2, berarti 2y, ya kan? Banyaknya penghapus ada 4, berarti 4y, ya. Seharga 18.000. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator A1, B1 dan C1, A2, B2 dan C2, A3, B3 dan C3. X, Y, Z variabel A1, A2, A3 koefisien, B1, B2, B3 koefisien, C1, C2, C3 koefisien. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTR di antaranya adalah metode eliminasi institusi. Mari mengamati. Zara, Siva, dan Balkis berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Zara membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Siva membeli 6 set pensil dan 2 penghapus dan 1 buku tulis. Balkis membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis. Di kasir, Zara membayar 83.000. Siva membayar 86.000 dan Balkis membayar 158.000. Berapa harga 1 set pensil, 1 penghapus, dan 1 buku tulis masing-masing? Untuk bisa menyelesaikan permasalahan di atas, kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mengidentifikasikan masalah yang ada pada strategi. Diketahui nama Zara membeli 3 pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis dengan harga 83.000. Dan Siva membeli 6 pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis dengan harga 86.000. Dan Balkis membeli 2 pensil, 5 penghapus, dan 10 buku tulis dengan harga 158.000. Dan langkah kedua, membuat model matematika dari permasalahan dengan misalkan X pensil, Y penghapus, dan Z buku tulis. Baiklah, tadi Anda sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya ya ke depan. Nah, sekarang kesimpulan dari materi kita tentang SPLTV. Nah, silakan yang mau membacakan kesimpulannya. Yang pertama dari metode substitusi. Ya, silakan Iha. Kesimpulan yang pertama yaitu langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian SPLTV menggunakan metode substitusi adalah yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam 2 persamaan yang lainnya sehingga didapat 2 PLDV. Yang ketiga, substitusikan SPLDV yang diperoleh pada langkah 2. Yang keempat, substitusikan nilai-nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga salah satu persamaan semula sehingga diperoleh pada variabel yang ketiga. Ya. Ya, lanjut pada kesimpulan kedua yang menggunakan metode eliminasi. Ya, silakan. Kesimpulan kedua, langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian SPLTV menggunakan metode eliminasi adalah: pertama, eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z sehingga diperoleh SPLTV. Yang kedua, selesaikan SPLTV yang didapat pada langkah 1. Yang ketiga, substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua pada langkah 2 ke dalam salah satu persamaan sehingga untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Ya, lanjut
pada kesimpulan ketiga mengenai metode gabungan. Ya, siapa yang bisa? Ya. Kesimpulan ketiga, langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian SPLTP menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi adalah: 1. Eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z sehingga diperoleh SPLDF. 2. Selesaikan SPLDF yang diperoleh pada langkah 2 dengan metode substitusi. 3. Substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah 2 ke salah satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Oke, jadi Anda sudah tahu ya penggunaan metode dari SPLTP ya, baik metode substitusi, eliminasi, dan gabungan ya, dari substitusi dan eliminasi. Anda sudah tahu tadi kan penggunaan dari SPLTP dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ya. Dari Anda membeli suatu produk atau barang dengan harga tertentu ya, Anda sudah bisa mengetahui berapa harga satuan dari barang tersebut, ya kan? Nah itu. Oke, cukup sekian. Berarti Anda sudah paham semua ya? Kita SPLTP dan sudah diaplikasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelas tolong siapkan dan tutup pimpin doa. Itu pada dulu siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.